Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para bapak, para ibu, khususnya jamaah Masjid Agung Jamek rahimakumullah, dan segenap kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang pada pagi hari ini mendengarkan suara Masjid Jamek. Marilah kita bersama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan tetap iman, ya, diberi kekuatan lahir dan batin, dapat melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk mengetahui segala perintah dan larangan Allah, kita ngaji, mempelajari hukum-hukum Allah dengan baik dan sempurna. Amin. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana kemarin hari Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ada 3 macam ibadah. Yang 3 ibadah ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, ya. Yaitu yang pertama disebut dengan ibadah syahsiyah, ibadah individual, hubungan antara manusia dengan Allah. Salat, puasa, haji, berzikir dan sebagainya. Yang kedua yaitu ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial kemasyarakatan, ya. Ibadah sosial ini ialah setiap perbuatan baik yang dikerjakan seseorang yang manfaatnya dirasakan oleh makhluk lain, itu namanya ibadah sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah sia-sia, ibadah dalam bentuk memperjuangkan agama Allah dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. 3 ibadah ini tidak bisa dipisahkan. Misalnya, orang hanya ibadah syahsiyah tok, salatnya tekun, puasanya tekun, Jumatan tekun, baca Quran tekun, ya. Tetapi tidak
melaksanakan ibadah sosial. Misalnya tidak baik dengan orang tua, tidak baik dengan tetangga, atau tidak bayar zakat misalnya ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan agama. Salatnya tekun ya, puasanya tekun, baca Quran tekun, tapi tidak pernah sama sekali memikirkan perjuangan agama. Bagaimana Islam ini untuk lebih berkembang, bagaimana umat Islam ini untuk lebih berkualitas. Tidak pernah memikirkan itu. Yang penting salatnya tekun, ibadahnya. Ini tidak disebut mukmin yang sejati. Enggak. Karena di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi yang disebut dengan mukmin sejati yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia berjihad, ya, berjuang membela agama Allah dengan harta, tenaga dan pikiran. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang disebut dengan ayat makrunah, ya. Ayat yang selalu bergandeng antara satu dengan yang lain, ya. Yang sering saya sampaikan, misalnya salat dengan zakat, ya. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap kata-kata sholat itu mesti bergandengan dengan kata-kata zakat, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa iqamis sholati wa itaiz zakah. Nah, sholat selalu berdampingan dengan zakat. Sholat itu ibadah syahsiyah, zakat itu ibadah ijtimaiyah. Ini di dalam tafsir-tafsir itu dijelaskan bahwa antara salat dengan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang salatnya tekun, berjamaah terus, ya. Ya berpuasanya ya tekun, tapi dia tidak mau bayar zakat. Nah ini, maka salatnya tidak diterima itu. Nah, ini kan salat ibadah syahsiyah, zakat itu ibadah ijtimaiyah atau ibadah suci. Demikian juga kalau dibalik, zakatnya disiplin dibayar, tapi sholatnya bolong-bolong, nah, misalnya ya. Ini juga ya.
Ini zakatnya juga tidak diterima. Ya. Kadang-kadang memang ada orang itu pokoknya kita ini melaksanakan perintah Allah. Zakat mesti saya bayar ya. Saya menolong orang fakir miskin ya. Soal salat ini bisa disempurnakan dengan zakat ya, itu tidak bisa ya. Jadi salatnya sempurna, kemudian zakatnya juga dibayar dengan sempurna. Kemudian ada orang sudah salat, sudah membayar zakat, sudah baik dengan orang tua, baik dengan tetangga, tetapi tidak pernah memikirkan agama. Ya, tidak pernah berjuang. Ini juga tidak sempurna. Ya. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaqi. Siapa mati selama hidupnya tidak pernah berjuang, berperang. Berjuang ini kalau dulu di zaman Nabi itu berjuang sering dilaksanakan dengan berperang gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya pada waktu itu Islam diserang, maka Islam harus melawan gitu ya. Jadi jangan sampai keliru bahwa selama Nabi dulu peperangan antara orang Islam dengan orang kafir itu kurang lebih sekitar 60 kali peperangan. Tetapi dari 60 kali peperangan itu yang memulai mengajak perang itu bukan orang Islam gitu ya. Jadi kalau terjadi peperangan berarti Islam itu adalah untuk apa? Bertahan ya. Jadi bukan karena diserang maka Islam menyerang gitu ya. Jadi sementara kan ada orang orientalis itu mengatakan bahwa Islam ini berkembang adalah dengan pedang gitu ya. Artinya Islam berkembang melalui peperangan, itu adalah tidak benar. Jadi kalau terjadi peperangan itu berarti Islam itu diserang, kemudian harus membalas dengan serangan. Jadi siapa orang mati selama hidupnya tidak pernah berperang, tidak pernah berjuang, nah maka kalau mati dia termasuk kelompoknya orang-orang munafik ya. Jadi kalau kita melihat di TV itu ya, kalau dulu pahlawan, yang dikatakan pahlawan itu adalah orang-orang yang melawan penjajah. Nah, dengan perang kan gitu ya. Melawan penjajah dengan perang. Kemudian dia mati di medan perang, maka dia dihargai sebagai pahlawan. Kalau sekarang, nah, dalam keadaan damai, bagaimana orang itu jadi pahlawan ya? Apabila orang itu mau bayar pajak dengan disiplinan gitu ya, itu pahlawan. Nah, jadi berjuang itu kalau dulu memang sebagian dengan berperang, tapi sekarang berjuang itu bagaimana kita ini memikirkan Islam. Islam bisa berkembang, Islam lebih maju, umat Islam lebih berkualitas ya, dengan cara ikut serta membangun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial Islam ya. Nah, ini
adalah upaya-upaya untuk memperjuangkan Islam. Jadi orang muslim yang sempurna itu apabila melaksanakan 3 ibadah ini, syahsiyah, ijtimaiyah, dan siyasiyah. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran ini Allah menjelaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan sekali-kali kamu jangan mensekutukan Allah. Ini adalah ibadah syahsiyah, ya, syahsiyah. Kita harus menyembah Allah, jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah. Kemudian di belakang ayat ini, wabil walidaini ihsanan, ya. Jadi kalau kita ini beribadah syahsiyah, ya, salat, puasa, haji, berzikir dan sebagainya, ini harus wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua. Ini juga termasuk ayat makrunah, artinya orang salatnya tekun, puasanya tekun, ya, zikirnya tekun, tetapi dia ngelamak kepada orang tua, artinya tidak berbuat pada orang tua. Maka ini ibadah yang syahsiyahnya ini percuma, gitu. Kenapa? Berbuat baik kepada kedua orang tua ini termasuk ibadah ijtimaiyah, ibadah suci, ya, harus baik. Kalau kita membaca hadis di zaman Nabi dulu kan ada namanya sahabat Al-Qamah, ya, tekun ibadah syahsiyahnya, salat selalu berjamaah dengan Nabi, ya, tetapi dia ini tidak baik dengan ibunya. Nah, kenapa akhirnya dia ini mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Jadi walaupun dia ini tekun salatnya, tekun puasanya, tapi karena dia tidak baik atau selalu menyakitkan hati ibunya, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang su'ul khotimah. Nah, wabidil kurba, kemudian berbuat baik kepada sanak kerabat. Ini kan ibadah sosial, ya, sanak kerabat, sanak famili. Kita harus selalu bersilaturahim, ya, sambung, ya, berkomunikasi dengan kerabat. Kerabat itu siapa? Yaitu orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, itu namanya qorobah atau kerabat. Nah, kita harus sambung. Malah Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatan ini, ya. Jadi kalau hari raya kemarin kita saling bersilaturahim, ya, nah, yang pertama yang diutamakan silaturahim itu adalah kerabat ini, atau saudara-saudara kita yang ada hubungan darah. Nah, tapi ya silaturahim itu jangan hari raya tok itu, ya, tapi dalam waktu-waktu tertentu kita juga harus bersilaturahim. Wal yatama, kemudian berbuat baik dengan anak-anak yatim, ya.
Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin itu orang yang hidupnya pas-pasan, itu miskin ya. Penghasilannya sehari cukup untuk sehari, itu namanya miskin. Kalau penghasilan sehari tidak cukup, ini namanya fakir ya. Di Indonesia ini orang miskin masih banyak ya. Jadi berdasarkan apa kemarin itu perhitungan penduduk itu apa namanya itu, statistik ya. Dan berdasarkan statistik tahun yang lalu itu, bahwa di Indonesia ini masih terdapat orang miskin sekitar 38 juta ya. Jadi banyak orang miskin ya. Nah ini kalau orang Islam itu benar-benar Islam, dia harus ikut serta membantu ini yang disebut dengan golongan du'afa ya, du'afa. Memang kalau negara itu sudah menjadi negara yang makmur ya, ya ada orang miskin, tapi orang miskin itu ditanggung oleh negara ya. Misalnya seperti negara-negara yang maju, negara yang sudah makmur. Itu kalau misalnya ada orang sudah tua tidak bisa bekerja ya, nah, ini kehidupannya ditanggung oleh negara ya, seperti di Inggris apa itu. Ini kalau ada orang tidak kerja karena apa? Karena uzur, maka dijamin oleh negara. Ya itu kalau negara sudah makmur ya, sudah makmur. Pernah saya baca satu majalah di Timur Tengah itu kan ada negara apa namanya itu, negara Kuwait ya. Nah, itu negara kaya ya. Di situ memang benar-benar bahwa pendidikan itu gratis betul memang ya. Jadi sekolah mulai TK sampai perguruan tinggi itu memang tidak bayar ya. Itu udah bayar memang ya. Betul. Kalau sudah lulus langsung diberikan pekerjaan. Kalau ingin berumah tangga disediakan sarana rumah, loh itu ya. Jadi tanggung negara. Dan memang di situ umat Islamnya itu disiplin di dalam membayar zakat. Ya, umat Islamnya seluruhnya zakat. Nah, zakat ini betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Dan kemarin saya sampaikan bahwa di Indonesia ini kalau misalnya zakat itu ditangani secara serius, secara baik, itu setiap tahun masih bisa terkumpul sekitar 100 triliun ya. Ini kalau umat Islam betul-betul disiplin bayar zakat semua di Indonesia ini, bisa terkumpul zakat itu 100 triliun ya. Nah sekarang ini bisa terkumpul masih sekitar 1 triliun. Nah, padahal kan umat Islam mayoritas ya. Dari mayoritas ini kan yang sejahtera ya, yang cukup, yang wajib zakat juga, karena itu diperhitungkan kurang lebih kalau membayar semua zakatnya itu bisa mencapai 100 triliun. Jadi para bapak dan ibu sekalian, berbuat baik terhadap anak yatim, berbuat baik terhadap keluarga orang miskin, ini termasuk namanya ibadah sosial ya.
Jadi berbuat baik itu tidak mesti harus memberikan dana begitu. Hubungannya hubungan baik. Kalau kerabat kita ini termasuk orang miskin, ya di samping kita ini berbuat hubungannya baik, ya kita santuni, ya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan sedekah, menyantuni orang miskin, itu kalau menyantuni orang miskin dalam lingkungan keluarga itu nilainya ada dua. Satu, nilai silaturahmi. Dua, nilai untuk sedekah. Jadi ada pahala silaturahmi, ada pahala sedekah. Kan Nabi menekankan bahwa kita ini harus benar-benar bisa membantu kerabat kita yang tidak mampu. Ya. Kerabat kita ini kan tidak semuanya mampu. Kita lihat, ini yang tidak mampu karena benar-benar tidak mampu. Nah, ini kita santuni, begitu kan ya. Lah menyantuni kerabat itu kan misalnya saja, jadi tidak harus memberi makan setiap hari, enggak kan? Kita misalnya memberikan modal, ya, memberikan modal. Nah, ini yang kita dahulukan keluarga kita, gitu. Kalau kita termasuk orang yang mampu. Kalau masing-masing orang ini memperhatikan kerabatnya, semua begitu. Ini kesejahteraan itu juga akan segera tercapai. Jadi berbuat baik itu tidak hanya memberikan bantuan, ya saling tolong menolong, bantu membantu, begitu kan ya, saling menghormati, itu berbuat. Wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Juga berbuat baik terhadap tetangga, gitu ya. Nah, berbuat baik terhadap tetangga itu apa? Tolong menolong, bantu membantu, saling hormat menghormati. Kan Nabi mengatakan, ma'amana bi man bata sab'ana wajaruhu ja'iun ila jambihi wahwa ya'lam. Tidak termasuk orang yang iman kepadaku, ya ma'amanabi man bata sab'ana, orang-orang yang perutnya selalu kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambihi wahwa ya'lam, dan tetangganya kelaparan sedang dia tahu, ya. Jadi kalau ada orang cukup hidupnya di kampung, gitu ya, tetangganya ada yang kelaparan, dia tahu tapi dia tidak mau membantu. Ini kata Nabi apa? Ma'amana bi, tidak termasuk orang yang iman kepada. Jadi sebetulnya ya, kalau umat Islam ini benar-benar bisa melaksanakan ajaran Islam dengan baik, ya, ibadahnya tekun, ya, ibadah sosialnya bagus, perjuangannya bagus. Ini nanti umat Islam ini akan menjadi umat Islam yang sejahtera. Umat Islam ini akan benar-benar rukun, dan perjuangan Islam ini akan benar-benar perjuangan yang bermutu, ya. Islam akan. Jadi itu para bapak sekalian yang perlu kita pahami, bahwa ibadah itu ada tiga: syahsiyah, ijtimaiyah, kemudian sia-sia. Jadi jangan kita
merasa sudah termasuk orang hamba Allah yang dekat dengan Allah ya, karena sholatnya jamaah, wiritannya baca, tapi tidak peduli kepada yang lain, tetangga, kerabat, dan itu belum dikatakan muslim yang sejati. Jadi tiga-tiganya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa melaksanakan dengan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.